Assalamualaikum teman-teman obrol hukum, obrol HAM di channel milik Kanwil Kemenkumham Banten. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan sedikit tentang bantuan hukum. Kalau kemarin-kemarin kita bicaranya tentang kekayaan intelektual, kali ini kita akan berbicara bantuan hukum. Kenapa? Karena bantuan hukum ini adalah aturan yang sudah lama ditetapkan, namun pelaksanaannya masih sering mengalami hambatan. Nah, setiap daerah, khususnya di Provinsi Banten, sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum ini. Tetapi bagaimana sih sebenarnya mekanisme pelaksanaan dari bantuan hukum itu sendiri menurut Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di sini saya punya teman yang ingin berbagi terkait dengan bantuan hukum kepada masyarakat. Di sini ada Ibu Widi, seorang penyuluh. Halo, saya Widi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pada penerima ya? Ya, pada penerima. Jadi untuk pemberi bantuan hukum sendiri adalah organisasi atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum itu sendiri adalah masyarakat miskin atau kelompok miskin yang secara garis besar dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak dan mandiri, meliputi kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Jadi kalau ngelihat dari kriterianya, tidak semua masyarakat itu berhak mendapat bantuan hukum secara gratis ya, secara gratis. Tapi kalau untuk bantuan hukum, pasti secara nasional, secara keseluruhan semua berhak. Setiap warga negara Indonesia dilindungi secara hukum. Tetapi untuk masyarakat yang kurang mampu, bisa menerima bantuan hukum secara gratis. Nah, ini mekanismenya bagaimana ini? Jadi untuk bantuan hukum itu sendiri ada dua, Mbak. Ada litigasi dan non litigasi. Apa yang dimaksud dengan litigasi? Litigasi adalah perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Nah, apa saja tata syarat untuk mendapatkan bantuan hukum itu sendiri? Yang pertama, masyarakat itu harus memiliki identitas. Identitas ini bisa berupa KTP atau KK atau surat keterangan domisili. Untuk surat keterangan domisili harus dikeluarkan oleh kepala desa, distempel dan ditandatangani. Paling rendah itu kepala desa ya? Kepala desa. Oke. Nah, pokoknya identitas itu harus memuat sekurang-kurangnya ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat rumah yang jelas. Kemudian syarat yang kedua yaitu pemohon bantuan hukum harus menuliskan secara tertulis ataupun lisan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian membuat surat kuasa, dan membuat surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu ini dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat di mana pemohon tinggal. SKTM gitu ya, surat keterangan tidak mampu. Iya. Jadi untuk masalah singkat perkaranya juga harus diungkapkan juga. Oh, singkat perkaranya ya, masalah apa, kasus apa yang dihadapi. Berarti bisa saja dia terkena kasus pencurian, misalnya orang miskin terkena apa? Tertuduh atau tersangka itu ya dalam kasus pencurian perlu bantuan untuk bantuan hukum untuk membantunya di dalam persidangan bisa mengajukan. Nah, ini yang akan membantunya ini siapa aja? Tadi dijelaskan bahwa mereka adalah paralegal ya dari lembaga-lembaga dan paralegal. Jadi di Banten ini ada 17 OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi ya. Untuk masyarakat yang memiliki permasalahan hukum bisa mengajukan permohonan bantuan hukum ke OBH terdekat. Gitu. Jadi di setiap kabupaten kota ada ya? Ada perwakilannya. Nah, untuk tahu OBH-nya itu mana saja, kita bisa dapat data itu kemana? Apakah harus datang ke Kanwil atau kita bisa buka di web atau di mana? Untuk mendapatkan informasi tentang OBH yang ada di Banten bisa datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten atau juga di web
bphn.go.id. Kalau di dalam undang-undang itu ada nggak sih besaran jumlah nominal? Kan kalau kita bayar paralegal itu kan atau advokat atau pengacara itu kan ada biayanya ya. Iya. Negara itu menanggung berapa sih? Sampai mana kasus itu selesainya? Apakah sampai di tahap pertama saja, pengadilan saja sampai putusan, atau sampai dia inkrah putusannya? Jadi untuk bantuan hukum ini bisa diberikan mulai dari awal sampai dengan akhir. Artinya sampai akhir seperti apa? Mulai dari persidangan, kemudian sampai putusan inkrah. Selama surat kuasanya itu belum dicabut, itu masih bisa untuk mendapatkan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini tentu saja gratis ya. Apabila diminta imbalan atau pengacara, itu sudah pasti menyimpang dan harus dilaporkan karena pengacara tersebut atau advokat tersebut akan menerima sanksi. Sanksinya yaitu 1 tahun maksimal 1 tahun pidana dan 50 juta rupiah dendanya. Ya, kalau untuk seberapa besar imbalan atau jasa yang diberikan oleh negara kepada OBH itu beda-beda sih Mbak Tati. Oh, tergantung Ya, kasus ya, tergantung kasusnya. nggak dilihat dari sekian juta atau apa. Ya. Oh, berarti tergantung dari final keputusan itu apakah sampai tingkat pertama saja atau sampai kasasi nanti di mana keputusan itu sifatnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, itu akan langsung apabila kasusnya memang sudah selesai, mereka bisa OBH ini melakukan permintaan untuk pencairan anggarannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Nanti apabila memang berkas-berkasnya sudah lengkap dan sudah benar semua, baru kita ajukan proses pencairan ke KPPN dan langsung masuk ke rekening OBH tersebut. Jadi apabila masyarakat yang terkena permasalahan kemudian mengajukan bantuan hukum tapi masih diminta imbalan oleh pengacara, nah itu tidak boleh Mbak Tanti, seperti itu. Jadi masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap OBH-OBH yang sudah terakreditasi ini. Iya, harus. Jadi selain masyarakat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM juga harus melakukan monitoring terhadap OBH-OBH yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ini. Jadi benar-benar akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dengan secara konsekuen ya. Tidak ada yang namanya dana tambahan, tidak ada yang namanya pungutan-pungutan lagi. Jadi kalau teman-teman khususnya yang mengetahui ada di lingkungannya orang-orang dengan kemampuan di bawah atau mungkin tanda kutipnya adalah masyarakat miskin, silahkan. Ketika mereka punya permasalahan dan hukum, bawa ke Kanwilkumham atau bawa ke OBH yang sudah terakreditasi dan atau bisa juga ke Biro Hukum Pemda setempat karena di situ juga bisa melayani bantuan hukum juga. Nanti bisa diarahkan ke OBH-nya atau bisa diarahkan ke kita juga. Nanti kita akan memberikan solusi seperti apa masalahnya, apakah bisa menerima bantuan hukum atau tidak. Oke, jadi banyak tempat yang bisa memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian masih penasaran, jangan lupa tulis saja pertanyaan di bawah. Kemudian jangan lupa tetap subscribe and like this channel. Tunggu sesi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.